Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara, yaitu generatif kawin adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Lalu ada vegetatif atau tidak kawin. Adalah perkembangbiakan yang tidak terjadi peristiwa peleburan spermatozoid dengan sel telur. Kita akan membahas kedua ini ya, generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama adalah generatif. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bunga yang kita lihat sehari-hari merupakan alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bentuk dan susunan bunga pada setiap jenis tumbuhan berbeda-beda, ya. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Ada kelopak bunga, mahkota bunga, putik, lalu di dalam putik ada kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Lalu ada juga benang sari. Di dalam benang sari terdapat tangkai sari dan kepala sari. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah kelamin betina pada tumbuhan. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, penyerbukan ini ada 4 macam. Nah, kita perhatikan gambar berikut ya. Pada gambar yang ditandai dengan A itu merupakan penyerbukan sendiri atau penyerbukan dalam satu bunga. Lalu yang ditunjukkan gambar B itu merupakan penyerbukan tetangga atau penyerbukan antar bunga dalam satu tumbuhan. Lalu yang ditunjukkan C merupakan penyerbukan silang atau penyerbukan antar tumbuhan tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir yang ditunjukkan oleh gambar yang D itu adalah penyerbukan bastar atau penyerbukan antar tumbuhan yang berbeda varietasnya. Setelah itu, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel kelamin betina. Di dalam ruang bakal biji terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses peleburan tersebut disebut dengan pembuahan. Nah, perhatikan gambar ini ya. Hasil pembuahan akan membentuk benih yang dinamakan dengan zigot. Selanjutnya,
Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Bakal biji akan menjadi biji, dan bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Biji yang terdapat di dalam buah merupakan calon tumbuhan baru. Jika biji ditanam di lingkungan yang sesuai dengan jenis tumbuhan tersebut, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif. Selanjutnya kita akan bahas perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tunas. Tunas pada umumnya tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, dan ujung akar. Tunas muncul di sekitar tumbuhan induk dan membentuk rumpun. Tunas dapat tumbuh tanpa bergantung pada tumbuhan induk untuk mendapatkan nutrisi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain pisang dan tebu. Lalu yang kedua ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang muncul di bagian tumbuhan lainnya, misalkan pada bagian daun dan akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek, sedangkan pada akar adalah sukun, cemara, kersen, dan kesemek. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis dengan satu atau dua kuncup ketiak. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun. Pada bagian bawah terdapat cakram dan akar serabut. Jika umbi tersebut ditanam, akan tumbuh tumbuhan baru. Perkembangbiakan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya kuncup di sekitar umbi induknya. Dinamakan siung atau anak umbi lapis. Setelah berakar dan berdaun, siung dapat dipisahkan sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung menjadi umbi berisi cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang terdapat sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Tumbuhan baru akan tumbuh jika umbi ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, talas, dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membentuk dan berisi cadangan makanan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan.
Pada bagian pangkal umbi akar terdapat tunas yang dapat menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, bunga dahlia, bengkuang, lobak, dan ubi jalar. Selanjutnya ada akar tinggal atau rimpang atau bisa disebut juga rizom. Rizom merupakan batang yang seluruhnya tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuk rizom menyerupai akar, tetapi memiliki ciri-ciri seperti batang, antara lain berbuku-buku dan mempunyai tunas. Tunas tersebut tumbuh dari ketiak sisik setiap bukunya. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan rizom antara lain ada lengkuas, kunyit, jahe, dan kencur. Selanjutnya geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh merambat secara mendatar di permukaan tanah. Pada bagian batang tersebut terdapat mata tunas di setiap ruas. Jika ruas menempel pada tanah, maka akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru yang berakar dan berdaun. Tumbuhan baru tersebut tidak tergantung lagi pada induknya untuk mendapatkan nutrisi, tetapi masih tetap berhubungan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi antara lain ada stroberi, antanan, arbei, dan rumput teki. Yang terakhir ada spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan jamur. Ukuran spora sangat kecil. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku-pakuan seperti suplir, pakis, dan paku tanduk rusa. Selain vegetatif alami, tumbuhan juga dapat berkembang biak secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam seperti batang, tangkai, atau daun. Contohnya singkong, mawar, dan tebu. Lalu ada cangkok. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya mangga, jambu, dan jeruk. Selanjutnya ada sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Hal itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Selanjutnya ada okulasi atau tempel. Adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Lalu yang terakhir ada runduk.
Runduk adalah proses penimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Oke, tugasnya adalah, bentar, Ibu lihat dulu ya. Tugasnya halaman 12. Coba kalian buka halaman 12. Tuh, coba kalian kerjakan yang nomor 2. Ya, udah dilihat. Nomor 2 ya, halaman 12. Lalu halaman 26 nomor 1 dan 2. Halaman 26 nomor 1 dan 2. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.